Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita belajar sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah amalan yang dalam kondisi jihad tidak ditegakkan karena posisi sedang dalam masa tenang, masa damai dan semisalnya. Maka yang bisa menggantikan kedudukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jihad itu ditopang dengan dua hal. Pertama, berjihad bil bayan wal hujjah. Yang pertama, jihad dengan kejelasan dan hujjah. Yang kedua adalah jihad dengan bersenjata atau kuat dengan pedang, kemudian pula alat-alat persenjataan yang semisal. Dan diimami di dalam sebuah penjelasan, ada sebagian ulama juga menjelaskan pada saat menyampaikan hadis bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu terdiri dari 5 perkara. Maka di saat menjelaskan hadis tersebut, ada pertanyaan limana dzukira fil hadis al-jihad. Kenapa dalam hadis itu tidak disebutkan berjihad? Padahal jihad itu adalah sanamil amal, dia adalah puncak dari amal. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa jihad itu dalam satu keadaan, yaitu keadaan peperangan, itu disyariatkan. Tapi dalam keadaan perdamaian, dalam keadaan tenang, itu digugurkan. Yang ada hanyalah niat, yang ada hanyalah niat. Bahkan dijelaskan dalam kitab tersebut, oleh karena itu harga Nabi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, ya, setelah itu tidak ada jihad kecuali setelah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ada, kadang tidak ada. Oleh karena itu ada amal yang setingkat dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi bukan dengan kekuatan, tapi dari sisi di dalam bayan dan hujah, ilmu bayan dunia dan hujah. Dan itu adalah tanggung jawab seluruh para nabi, para rasul menegakkan. Di antara para nabi, para rasul itu ada yang mereka berjihad dalam bentuk perang, tapi ada yang tidak berperang. Namun semua dari mereka membawa ilmu, hujah dan bayan, penjelasan. Ya. Dan tentu kalau jihad itu amal paling tinggi. Tentu para rasul, para nabi dan para rasul, setiap dari mereka adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perang, beliau menyampaikan di antara satu nasihatnya, yaitu untuk mengajak orang yang diajak berperang untuk masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak masuk dalam agama Allah tentu butuh bayan, butuh penjelasan, butuh ilmu, butuh hujah. Manakala kemudian mereka tidak terima, berikan opsi yang kedua. Manakala opsi kedua tidak terima, baru dan opsi yang ketiga. Itu pun Nabi masih memberikan arahan bahwa yang pertama ini yang paling utama. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Benar-benar Allah memberikan petunjuk, ya, seorang laki-laki saja dengan sebab kamu, saat kamu jadi panglima tadi, kamu berdakwah mengajak mereka masuk Islam, itu lebih baik dibandingkan kamu mendapat unta merah. Maksudnya rampasan perang.
membandingkan mengangkat senjatanya tadi. Itu menunjukkan bahwa jihad bil ilmi wal bayan wal hujah itu lebih utama dibandingkan berjihad dalam bentuk memakai senjata, karena ini opsi terakhir. Ini opsi terakhir, ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar, terbuka di dalamnya, terhampar di depan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu kebaikan yang sangat banyak yang tidak mungkin untuk kita menghitung. Pada pertemuan yang lalu kita masih sampai pada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman. Kemudian di dalam pengutusan Mu'adz bin Jabal ini, beliau adalah seorang yang punya keahlian, punya ilmu. Bahkan beliau adalah orang yang paling mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dan kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan seputar masalah dakwah itu masuk dalam cakupan firman Allah, "Ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut." Benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang utusan Allah, seorang rasul. Setiap rasul itu mengatakan, sembahlah oleh kamu sekalian Allah dan jauhlah oleh kamu sekalian taghut, yaitu seluruh segala sesuatu yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada syaitan, peribadatan kepada apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentang orang-orang yang diutus oleh Allah. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Benar-benar kami telah mengutus Nuh, beliau sebagai seorang rasul, kepada kaumnya. Maka Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi kalian ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Juga pada waktu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Hud, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad Allah Subhanahu wa taala mengutus saudara mereka yang mereka kenal, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dan Nabi Hud juga mengatakan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ma lakum min ilahin ghairuh, sama dengan ucapan dari Nabi Nuh alaihissalam. Juga yang demikian kepada kaum Ham, tatkala Allah mengutus Nabi Shalih, juga ucapannya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kamu sekalian Allah Ta'ala, tidak ada sesembahan yang disembah dengan hak kecuali Dia. Kesemuanya ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah adalah orang yang punya ilmu, yang dia du basirotin. Yang dimaksud dengan basirah adalah kuatnya pemahaman, kuatnya ilmu, peliputan dia pada sesuatu di atas kesempurnaan ilmu. Tentunya ilmu tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini secara asal bahwa yang diberi tugas untuk menyampaikan ilmu itu sebenarnya bukan Mu'adz bin Jabal, tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa boleh di dalam dakwah itu dengan sistem wakalah, perwakilan, diwakilkan. Tentunya pada saat seorang dia mewakilkan, dia mesti meninjau dalam banyak sisi. Artinya orang yang diserahkan perwakilan dakwah tersebut adalah orang yang terbaik, sebagaimana Mu'adz bin Jabal ini adalah termasuk sahabat yang mutabaris bil ilm, ya orang yang sangat menonjol di dalam ilmunya.
sehingga manakala dia berdakwah tidak akan jauh beda, bahkan sama dengan yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama. Kemudian kalau Nabi Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin di saat dia menunjuk di dalam sebuah amanah, dia harus memberikan arahan, ya, dia memberikan arahan-arahan, ya, sehingga beliau mengatakan inna ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya kamu itu akan datangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam sudah ngasih warning, ngasih kisi-kisi. Nanti orang yang akan kamu hadapi seperti ini. Dan tentu Mu'adz bin Jabal paham betul bahwa pada ahli kitab mesti ada subhat, ada kerancuan berpikir, itu pasti. Ya, dan tentu subhatnya bukan subhat yang ringan. Dari agama yang lurus Nabi Musa dan sampai berubah menjadi Uzair anak Allah. Dari Nabi Isa yang dulu adalah Rasulullah, karena subhatnya para pendeta tokoh-tokoh sampai dikatakan Isa anak Allah. Ya, sehingga subhatnya itu nggak ringan, ya pasti nggak ringan. Ya, bukan kemudian sekedar ini nyembah selain Allah selesai, tapi yang membangun pikiran sampai seperti inilah, yang mana itu bisa membulat balik yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Makanya dikatakan inna minal bayani lasikro, sungguhnya sebagian dari penjelasan yang sangat bagus itu benar-benar dia bisa menyihir. Artinya apa? Yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa menjadi hak. Ya, itu nyata. Makanya jangan heran muncul dari orang-orang pintar yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal. Itu bukan dari orang bodoh, justru dari orang-orang pintarnya. Kalau dari orang yang tidak pintar, mudah bantahnya. Tapi kalau dari orang-orang pintar, itu membantahnya itu butuh hujah, butuh penjelasan, butuh dalil. Bahkan manakala kita sampaikan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam, dia pun bisa mengeluarkan dalil semisal itu, dan itu nyata. Ya, orang-orang dari kalangan orientalis itu lincah dalam masalah seperti ini. Ya, lincah dalam masalah seperti ini. Kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,